Qala ta'ala idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahilladzi bihi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah qaddarnal 'alal ihtifal, qaddarnal 'alal istima' fi hadzal makan mubarak, yakni fi Masjidil Jami' Darussalam li ajali silatul rahmi li ajali silatul ilmi. Apa manfaat atau keutamaan daripada silaturahmi? Yaitu bertambahnya rezeki dan dipanjangkan umur. Sedangkan apa manfaat atau keuntungan daripada silatul ilmi? Yakni bertambahnya wawasan dan juga berpengetahuan luas, insya Allah. Anak-anakku, santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Bulan yang penuh keberkahan dan juga bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan keberkahan pada bulan suci Ramadan itu, sebaiknya kita sebagai seorang muslim jangan hanya melakukan puasa atau berpuasa, yakni menahan lapar dan juga menahan haus saja. Sebagaimana dikutip dalam hadis Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shaimin falaysa lahu min siyamihi illa ju wal atas. Kam min shaimin laysa lahu min siyamihi illa ju wal atas. Banyak daripada orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Sebagaimana puasanya orang-orang awam, yaitu hanya menahan dahaga, yang menahan rasa lapar. Akan tetapi sebaiknya bagi kita seorang muslim itu melakukan amalan-amalan yang baik, melakukan amalan-amalan yang produktif, aktif, serta positif. Apa yang dimaksud dengan amalan produktif, aktif? Yaitu amalan yang kita bergerak, berdampak, bermanfaat bagi orang banyak, atau bermanfaat bagi orang lain, atau bermanfaat bagi sekeliling kita, bagi teman terdekat kita, dan lain sebagainya. Kenapa produktif, aktif, dan positif? Juga ada mungkin dia melakukan amalan-amalan, bergerak, produktif, tapi tidak positif, melainkan yang negatif. Misal, dia berpuasa, akan tetapi dia tetap melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah. Meskipun tidak membatalkan puasa, akan tetapi mengurangi pahala ibadah puasa itu sendiri. Ya, seperti ghibah, seperti berbohong, mencela, gosok, dan lain sebagainya. Maka kita harus melakukan amalan yang baik. Seperti antum di pondok ini, dari pagi hingga petang, dari mulai sahur hingga menjelang berbuka puasa, yaitu bergerak, selalu dinamis, tidak pasif, tidak mabni, tidak diam. Kalau dalam falsafah bahasa Arab itu yang berbunyi taharrak fa inna fil harakati barokatun. Bergerak dalam sesungguhnya dalam setiap pergerakan itu adanya keberkahan.
Bergerak dalam artian apa? Kita melakukan amalan-amalan yang baik. Ya, seperti mana kita pernah belajar sewaktu kelas 1, yakni khairun nasi ahsanum khuluqan wa anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang banyak. Di pondok ada yang kewajibannya menjaga asrama, ada yang membersihkan tempat makan, ada yang membersihkan area asrama, ada yang membersihkan kelas, ada yang belajar meskipun menahan kantuknya, ada juga yang menjaga gerbang dan lain sebagainya. Itu pun dalam bentuk ibadah lillah, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi dia juga melakukan amalan-amalan kesehariannya yang itu bermanfaat bagi orang banyak. Berpuasa berarti kalian dapat melakukan segala sesuatu, dan juga pada waktu yang lainnya kita tidak dapat melakukan pada waktu tertentu atau waktu-waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana umat muslim, memang kita diperbolehkan yaitu untuk makan dan minum di bulan Ramadan. Sebagaimana niat ketika puasa Ramadan, nawaitu shauma godin, maka kita sudah bersepakat, kita sudah terikat dengan Allah. Ya, sebagai hamba kita meyakini bahwasanya kita mengimani, mengamini dan mengamalkan perintahnya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Antasumu Ramadan. Meskipun makan dan minum itu halal, boleh, tapi ketika menjelang yang namanya dikumandangkannya azan oleh Bilal, yaitu azan subuh, maka berhentilah. Maka di situ ada namanya imsak, ya, menahan. Ya, menahan. Ya, hingga terbenamnya matahari dan dikumandangkannya azan maghrib menjelang waktu berbuka. Nah, kita menjalankan syariatnya dan tanpa mengurangi amalan-amalan yang dilarangnya, seperti itu. Demikianlah puasa sebagaimana kesadaran iman, yang mana bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, yang mana tarbiyah itu adalah pendidik, yang mana mendidik diri kita, yaitu ada namanya syahrul Ramadan, syahrul sabar, yaitu bulan-bulan kesabaran. Ya, sabar menanti maghrib. Selanjutnya tadi Ramadan, bulan kesabaran, ya, syahrul sabari, juga ada yang bilang syahrul jihad. Syahrul jihad yaitu bulan dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan. Sebagaimana juga kita pernah belajar mahfuzat kelas 1, manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat, maka dia akan berhasil. Wajada, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam apa? Berperang melawan hawa nafsu. Sebagaimana juga kelas 5 belajar asyaddul jihadi jihadul hawa wa akramul mar'u illa tuqa. Sebesar-besarnya jihad itu adalah jihad yang melawan hawa nafsu. Dan dan tidak dimuliakan seseorang itu kecuali dengan ketakwaan. Wala yukramul mar'u illa at-tuqa. Sebagaimana dikutip dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Surah Al-Baqarah ayat 197. Juga ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 102 tentang ketakwaan. Juga ada surat Al-Hajj ayat yang pertama yang berbunyi ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Shadaqallahul azim. yakni takwa, menjalankan apa yang disyariatkan dan menjauhi apa yang dilarang. Ya, al-amaru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sebagaimana kita seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, yakni kita berpuasa ya di bulan Ramadan. Kemudian ya bisa merasakan
bagaimana berpuasa sebenar-benarnya puasa, yaitu ketika terik panas matahari menjunjung tinggi di atas kepala pada siang hari, bukan kita terlelap dalam tidur, atau bukan kita memperbanyak tidur istirahat di kamar, ya, dan mengabaikan amalan-amalan baik, bahkan terlebih lagi sampai meninggalkan amalan atau kewajiban-kewajiban seperti sholat fardu, melakukan suatu kewajiban yang lain dan meninggalkan kewajiban yang lainnya dengan dalih, ya Ustadz, kan Ustadz pernah bilang ketika kultum atau khutbah, nauma shaim fahuwa al ibadah wasumtuhu tasbih. Nauma shaim fahuwa al ibadah wa sumtuhu tasbih. Tidurnya seorang yang berpuasa itu adalah ibadah, dan diamnya seseorang yang berpuasa itu adalah sebagai tasbih. Ya, kalau kita kaji lebih dalam, tidur ini kan ibaratkan rohah. Ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Ar-roha istirahat, ya, pergantian dari suatu aktivitas, suatu kegiatan yang lainnya. Bukan dalam artian tulan nahar, tulal waqt minas sobah hatan nahar, minan nahar hatal masa, qobla ghurbi syams hatta iftaru asyam. Dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dari sore bangun-bangun menjelang buka puasa. Ya, yaitu namanya bukan berkah, jadinya musibah. Idza asabani musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bagaimana dia hidup, dia punya nyawa, tapi dia tidak bergerak, ya kan ya. Dia punya jasad, tapi dia tidak terlihat bermasyarakat, tidak terlihat aktif, tidak berkontribusi nyata. Masuk kelas, tapi hanya sekedar baca hadir, absen. Setelah itu pelajaran hari ini apa? Enggak tahu. Ya buat apa? Apa bedanya dia yang masuk kelas dengan dia yang tidak masuk kelas? Harusnya dia yang masuk kelas minimal lebih arif, lebih alim, wa ya'lam wa yaqdir, lebih paham, lebih tahu, meskipun hanya sedikit, daripada mereka-mereka yang izin pulang ke rumah, mereka yang izin piket asrama, mereka yang izin tidak masuk ke dalam kelas. Bukannya di kelas ini pada tidur, Ustaz, nama shaim fawal ibadah, ya gitu. Nama shaim fawal ibadah. Menurut Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu fi kitabihi yakni Ihya'u Ulumuddin, madza minal adabi alla yukthira an-naum bin nahar hatta yuhissa bil ju'i wal atos. Minal adabi an la yukthira an-naum bin nahar hatta yuhissa bil ju'i wal atos wa yastash'ira di'fal qawi fayasfuwa inda dzalika qalbuh. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin? Yakni minal adabi an la yukthara an-naum bin nahar. Janganlah daripada atau diantara adab-adabnya seseorang yang berpuasa itu adalah jangan memperbanyak tidur pada siang hari. An la yukthara an-naum bin nahar. Fa innama hatta yuhissa bil ju'i wal atos. Sebagaimana jikalau dia tidak tidur, dia itu bisa merasakan yang namanya lapar, bisa merasakan yang namanya haus pada siang hari ketika panas terik matahari. Dan juga wayastashira di'fal qawi, dan ketika merasakan haus dan juga lapar, seraya bersama dengan itu dia juga merasakan kelemahannya kekuatan atau melemahnya kekuatan ketika itu. Fa yasfuwa inda dzalika qalbuh. Yang demikian itu adalah dapat menjernihkan hati.
Itu kata Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mereka yang tidak pernah mengamalkan siangnya, yaitu tidur aja, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, yaitu sebagaimana puasanya orang awam, yakni hanya menahan daripada lapar dan juga haus saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian banyak sekali keberkahan yang terdapat pada bulan suci Ramadan ini. Di antaranya terbukanya pintu rahmah. Ya. Terbukanya pintu rahmah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa awakhiruhu asqa minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal Ramadan, yaitu kemarin kita mulai 1 Maret sampai sekarang berarti tanggal 10 Ramadan, yaitu sebagai apa? Sebagai rahmah. Awaluhu rahmah. Awal Ramadan 10 hari pertama adalah rahmah. Rahmah itu apa? Ar-rahmah wal hidayah. Mereka yang sehari-harinya sibuk dengan duniawi dan lupa dengan ukhrawi, maka ketika datang Ramadan berbondong-bondong, fastabiqul khairat, yang tadinya jarang membaca Quran dengan segera membaca Al-Quran, yang tadinya tidak pernah sedekah seraya bersedekah, yang tadinya tidak pernah sholat duha seraya sholat duha, yang tadinya tidak pernah tahajud sekarang seraya sholat tahajud atau melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Wa awsatuhu maghfirah, berarti nanti setelah maghrib masuk ke Ramadan ke-11 sampai Ramadan ke-12 kurang lebih, yakni masuk ke dalam kategori maghfirah, yakni min kalimati ghafara, ya, maghfirah, yaitu yang namanya ampunan. Kalau yang pertama tadi rahmah, yang kedua ada yang namanya ampunan. Setelah kita mendapatkan hikmah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, seraya yang kedua di pertengahan Ramadan kita memohon ampun, banyak-banyak memohon ampun, berdoa, bermunajat, Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli, dunubi waftahli, Allah maghfirli, dunubi waftahli. Memohon ampun dan bertaubat hanya kepadanya. Kemudian awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa awakhiruhu atsqa minan nar. Dan 10 hari terakhir atau di penghujung Ramadan yakni atsqa minan nar. Atsqa di sini yang berarti khallasa atau sallama, terbebas daripada api neraka. Yang di awal kita sudah berniat baik, kemudian kita berminta maaf, banyak sedekah, yang diakhiri dengan mencari Lailatul Qadar, insya Allah, maka di hari akhir untuk menuju hari besar yaitu Idul Fitri, maka kita akan diampuni dan terbebas daripada api neraka. Allahumma amin. Selanjutnya, keberkahan pada bulan Ramadan yakni dibukanya pintu surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jaa Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu wa tuftahu fihi abwabul jannah wa tughliqu fihi abwabul jahim wa tughillu fihi syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahr wa man hurima khairaha faqad hurima. Rawahu Ahmad An-Nasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum Ramadan, qad ja'akum Ramadan, jika telah datang kepada kalian, jika telah tiba kepada kalian itu datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, yang mana bulan yang itu penuh berkah, yang mana di dalamnya itu penuh keberkahan.
iftaradallahu alaikum siyamahu. Iftarado min kalimati farado au fardun. Maka diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Antasumu Ramadan. Maka diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Watuftahu fihi abwabul jannah. Dan dibukalah ketika pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Dari surga Firdaus sampai surga Khuldi. Watugliku fihi abwabul jahim au abwabul annar. Dan ditutupnya pintu-pintu neraka, ditutup dari pintu neraka jahanam sampai neraka sakor, itu tutup semua. Wa tugillu fihi asyayatin. Maka ketika itu setan-setan itu telah diikat atau dibelenggu. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Maka pada bulan Ramadan itu ada salah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana kita ketahui dengan Lailatul Qadar, yakni man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, barang siapa yang tidak mendapatkan kemuliaannya, barang siapa yang tidak mendapatkan keberkahannya pada bulan Ramadan, faqad hurima, maka dia tidak mendapatkan atau dia tidak memperoleh apa-apa sebagaimana hari-hari biasanya. Berarti dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja, yaitu sebagaimana sebelum bulan Ramadan sampai masuk bulan Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya, pahala berlipat ganda. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia akan lipat gandakan oleh Allah. 10 kebaikan semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali amalan puasa, yaitu amalan puasa adalah untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Dalam hadis lain disebutkan, an Anas radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah ayyu shadaqatin afdal? Qala shadaqatun fi Ramadan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, sedekah apa yang nilainya paling mulia? Rasul menjawab, yaitu sedekah pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian keberkahan bulan Ramadan selanjutnya adalah doa yang dikabulkan. Janji Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa umat muslim pada bulan suci Ramadan, yang termaktub dalam hadis Rasulullah, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Al-imamu al-adilu, as-saimu hatta yuftara, wa da'watu al-mazlum ilal akhir. Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa orang yang tidak tertolak. Salathatun la turaddu da'watuhum. 3 doa orang yang tidak tertolak. Al-imamu al-adilu, seorang pemimpin yang adil. Dan yang kedua, as-saimu hatta yuftara, seseorang yang berpuasa hingga menjelang waktu berbuka. Maka sebaiknya dari kita yaitu memperbanyak doa, bukan hanya ketika setelah zikir atau setelah sholat, ya, setelah kegiatan, sebelum dan sesudah, sebelum belajar, sesudah belajar, sebelum kultum, sebelum makan, setelah buka puasa, memperbanyak doa pagi, siang, sore, malam. Janjinya apa? As-saimu hatta yuftara. Doa orang-orang yang berpuasa itu insya Allah makbul. Termaktub dalam Al-Quran, yakni udu'uni istajib lakum. Maka berdoalah, memintalah kepada saya, insya Allah akan saya kabulkan.
Dan yang ketiga adalah da'watu al-mazlum, doanya orang-orang yang terzolimi, ilal akhir. Jadi dari beberapa keberkahan memang banyak, tidak bisa dihitung. Ya, hanya di sini Ustadz hanya mengutarakan 4, yaitu pertama, terbukanya pintu rahmah, dibukanya pintu surga, dan pahala berlipat ganda, dan juga yang keempat, yaitu doa yang dikabulkan. Demikianlah beberapa keberkahan yang bisa kita dapatkan atau kita pelajari pada bulan Ramadan. Semoga pada bulan Ramadan kali ini kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan, yaitu orang-orang yang ditambahkan atau bertambah imannya, bertambah ketakwaannya, serta di sisinya mendapatkan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah masuk? Ya, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.